karena nggak ada tamu aja. Pariwisata hancur ya, sementara ini di Bali kan memang jadi kayak mati suri ya. ya sektor utama kita kan memang pariwisata, jadi pariwisata off ya, yang lain off juga. Terus sebagai musisi ini, pariwisata nggak boleh. Terus kita bikin acara jadi nggak boleh. Iya benar banget. Otomatis job nol pada saat itu. Yes. Iya benar. Itu mensiasatinya gimana? Loko buka Januari 2020, purnama pertama tuh. 3 bulan kemudian, Makanya pandemi. Makanya itu. Sampai 2 tahun lah ya. Nah ini tiba-tiba ada Spermanizer, ada Navicula, ada Jihad, ada Hydran gitu ya. Itu gara-gara The Beat Rock Fest. Robi, apa kabar Robi? Baik, apa kabar, Luar Bob? biasa, udah lama banget gak ketemu, akhirnya ketemu lagi di rumah sini lagi. Untuk bule-bule yang kurang ajar di Bali, ya go to hell, seperti itu. Back to your country. Pandemi membuka mata kita tentang banyak hal. Bukan semata-mata tentang memori manis dan kenangan, tapi juga tentang anomali yang terjadi di Bali. Tentang kemampuan adaptasi industri dan para musisi. Bukan tiba-tiba, ekosistem penuh gairah ini memang telah terbangun lama. Di lain sisi, meski tak mati, Pulau Dewata menunjukkan ketergantungan luar biasa bahwa pariwisata adalah nyawa. Untuk hari ini, nggak ada tempat lebih tepat untuk melihat benturan ini selain pergi ke Canggu. Adakah hal yang mengganggu Canggu? Ada apa dengan Bali? Terima kasih Beli Kadek Janggu telah menerima kita tim Asumsi. Sip. Nih lagi sibuk apa nih? Kayaknya lagi bikin sesuatu yang baru ya? Saya lagi buat ini buku pribadi saya nih tentang globalization. Jadi globalisasi dalam pariwisata itu adalah harus ada keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Bali ini is a living museum, Mas. Makanya banyak sekali entah pura, entah apa dijadikan warisan budaya sama WHO, kami tolak. Karena ini bukan warisan, ini kami masih hidup. Di Bali banyak sekali peristiwa. Di Gunung Batur ada bule yang melakukan sesuatu yang tak senonoh. Yang kemarin juga ada di sebuah pohon besar, mereka nude foto di sana dan sebagainya, atau mungkin di sebuah orang Bali bilang tempat suci Pelinggih, mereka duduk seenaknya di mana tempat itu nggak disucikan. Ketika itu terjadi, permasalahannya bukan hanya bule itu disalahkan, jadi masyarakat sana harus membuat upacara yang namanya guru pindike, upacara yang memohon maaf pada alam atas apa tindakan dilakukan di tempat tersebut. Dari wisatawan itu jadi masyarakat menanggung. Kenapa terjadi? Mereka tidak tahu, Mas. Nah, kita bagaimana memberitahunya? Salah satunya adalah kartun. Nah, kartun-kartun kami di Bok-Bok itu banyak bicara dengan hal-hal seperti itu, Mas. Ya, dengan cara yang mungkin lebih gampang masuknya kali ya, karena penyampaiannya lebih humor. Ya, humor. Jadi jangan melihat ini sebagai dagelan kosong. Tapi sisi lain, kartunis itu bukan menjudgment. Kami yang memberikan pemaparan bahwa ada suatu peristiwa terjadi. Silahkan Anda menilai seperti itu. Frame inilah kami pakai untuk memperdayakan dan menggerakkan atau sekalipun mengkritisi kondisi sosial masyarakat di Bali, khususnya pariwisata budaya seperti itu. Saya percaya bahwa perubahan sosial itu adalah yang abadi ya, perubahan adalah yang abadi. Tapi saya percaya juga nothing without criticism. Jadi sesuatu harus dikritik juga, baik pemerintah maupun kita orang Bali sendiri harus berani menertawakan diri kita sendiri. Setelah saya tahu, Bok itu artinya bohong ya? Bohong tapi yang menghibur. Bohong tapi menghibur. Itu bagaimana tuh? Harapan kita terhadap reformasi itu sangat besar sekali ya. Yang tadinya saya melihat bahwa kartun-kartun ini adalah sebagai stopper di koran, sebagai pelengkap. Saya mulai berpikir bahwa kartun ini bisa menjadi sebuah headline. Jadi akhirnya saya pikir, ayo kita buat majalah yuk. Tapi namanya apa? Saya suka yang berbau daerah gitu loh. Dan dalam waktu selanjutnya akhirnya Bobok berkembang sebagai majalah, semua orang nanya, ini Bobok ini artinya apa dan sebagainya.
Ya kita coba-cobalah biar kelihatan cerdas, kita cari-cari artinya gitu. Artinya ya mohon maaf waktu itu saya merasakan bahwa pemerintah ngomongnya benar semua, tapi kenyataannya bohong. Kita buat sekarang, ayo kita berbohong untuk menghibur. Itu ya? Itu yang terjadi. Kalau gitu, apa relevansinya bok-bok sama keadaan pariwisata Bali pada saat ini? Jadi dalam konteks bok-bok yang saya lihat yang sering terjadi adalah Bali sepertinya dikorbankan untuk pariwisata. Yang benar itu adalah pariwisata untuk Bali. Pariwisata untuk Bali. Itu yang tidak bok-bok, tidak bohong. Sebenarnya akar sejarah pariwisata di Bali itu kapan sih dan titik saat nol sekarang ini kebetulan saya ada semacam PR untuk membuat hal tersebut. Indikasi sebuah prestasi mulai adalah adanya hotel berbintang. Oh, hotel pertama berbintang di Bali? Di Bali adalah Bali Hotel. Oh, Bali Hotel itu? Ya, Bali Hotel itu didirikan oleh KMP semacam Pelninya Belanda itu tahun 1927 dan 1928 itu diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Dan itulah menjadi cikal bakal awalnya Bali Hotel berdiri. Dan dari situlah banyak pernyataan besar, kayak Soekarno, Nehru, kemudian Elizabeth pernah tinggal di sana. Dan di sanalah mungkin awalnya orang Bali mengenal table manner dan sebagainya. Tahu namanya breakfast, lunch dan dinner seperti itu ya. Lalu 1932 saya lihat ada Charlie Chaplin pernah tinggal di situ. Dan disitulah Charlie Chaplin melihat beberapa gerakan-gerakan dia tuh diambil dari topeng sedekarya itu. Bingung juga dia menciptakan gerakan, ya di Bali udah ada gerakannya kakinya seperti itu, gerakan topeng itu. Kemudian tahun 1938 ada namanya Miguel Covarrubias, seorang pembuat filmmaker dan seorang antropolog yang datang ke Bali dan dia membuat film. Judul filmnya Bali Island. Apa kabar Pak Ngurah Harta? Baik. Nah, ini bisa diceritain mungkin nih ke teman-teman nih, Bapak nih sebagai apa nih? Orang tahu kalau di sini. Saya pengamat spiritual dan tradisi serta budaya Bali. Nah, saya dari kemarin menginterview beberapa orang, teman-teman seniman dan musisi di Bali. Ketika saya ngomongin spiritual, wah harus ketemu Pak Ngurah Harta, kata gitu tuh. Oke, akhirnya kita ketemu Pak di sini Pak. Iya. Kita ini pengen ngebahas satu dulu nih Pak. Ini tempat apa sih Pak ini sekarang di daerah ini? Ini dulu disebut Penyu Dewata, zaman Orba miliknya keluarga Cendana. Oke. Sudah tidak beroperasi lagi. Sudah nggak beroperasi. Nah soalnya kalau saya lihat googling gitu tempat nih Padang Gala gitu, yang keluar tuh soal tempat ini misteri-misteri spiritual semua di sini nih. Nah, dan dari kemarin kita pengen ngebahas spiritual. Beberapa waktu lalu di Bali itu ada kasus di mana turis mungkin bertindak tidak senonoh di tempat-tempat dikeramatkan atau disakralkan. Nah kita pengen tahu Pak, bagaimana sih masyarakat Bali melihat spiritual dan hal sakral di sekitar itu seperti apa sih Pak? Itu sebenarnya terjadi kesalahpahaman. Mungkin dari guide-nya tidak memberikan pemahaman yang benar, sebab di Bali ini banyak sekali tempat-tempat yang dianggap sakral, seperti pohon besar. Nah, saya sering ngelihat kalau misalnya di Bali itu ada pohon besar atau itu ada yang dikasih kain kotak-kotak itu, kain kotak-kotak entah itu patung atau pohon-pohon besar itu artinya apa sih Pak? Itu makna pemeliharaan sebenarnya. Masyarakat Bali ini sangat hormat sekali dengan alam sekitarnya. Makanya di Bali ada istilah tumpak uduh, namanya itu adalah upacara untuk pohon-pohonan. Ada yang mengucapkan terima kasih pada Tuhan bahwa pohon-pohonan telah diciptakan oleh Tuhan sebagai sahabat hidupnya manusia, sehingga manusia bisa bernapas dengan baik, alam teduh dan lain sebagainya. Terus masyarakat Bali kekinian itu untuk memelihara pohon supaya tidak ditebang dan dilakukan tidak baik, akhirnya dibungkus dengan diselimuti dengan kain poleng kalau Bali. Kain poleng namanya itu. Oh itu buat penanda aja ya? Ya, bahwa itu harus dipelihara. Oh jadi akhirnya menjaga tuh? Ya, menjaga. Menjaga kehidupan alam sekitarnya. Berarti gimana kalau kita lihat jalan-jalan ke dalam kali Pak ya? Siapa tahu lebih seru.
Gimana sih menurut pandangan Pak Ngurah Harta tentang tempat ini? Ini bangunan telantar, ini disebut dengan toje. Aja. Pasti dihuni, tapi karena masyarakat Bali sangat peka dalam persoalan seperti itu, ada upacara-upacara itu dilakukan dan itu desa adat sini pasti melakukan itu supaya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar ini. Karena dulu kan memang sangat ditakuti karena faktor-faktor X itu. Setelah dilakukan upacara menjadi netral semuanya. Itu kalau netral itu bagaimana Pak? Apakah itu maaf nih hubungan dengan yang astral itu terjadi apa? Dalam konsep Bali yang begitu tidak dibunuh, tapi diberikan tempat di tempat yang berbeda. Saling menghargai jadi. Ya. Orang tuh identik Bali tuh pasti dengan Lea. Nah saya sebagai orang awam ketika dengar kata Lea ya saya pikir yang seperti yang itulah wujudnya Pak, yang kayak ada mohon maaf nih yang kepala terus isinya perutnya jalan-jalan gitu-gitu. Tapi sebenarnya kayak apa sih itu Pak? Itu sebenarnya hayalan novel. Kalau Suanggi seperti itu, kalau Lea tidak begitu. Suanggi itu? Suanggi itu mistiknya Manado, NTT. Oh ada kayak gitu. Ya. Berarti leak itu apa itu Pak? Leak itu bisa dalam bentuk nyala, api, cahaya. Kadang-kadang ada yang seperti orang menyebut rangda, tapi tidak rangda dalam tarian itu. Beda. Ya. Oh, jadi malah yang dipikir orang banyak itu ternyata malah salah ya? Iya. Bisa dibilang gitu ya? Iya. Leak itu tidak menyakiti dalam konsep Bali dan itu sastra. Oh gitu. Ya, ada di Bali disebut dasa aksara itu. 10 aksara yang disucikan dalam konsep Hindu Bali, Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wangyang itu diperkecil menjadi 5 aksara, menjadi 4 aksara, 3 aksara, 2 aksara, 1 aksara. Oh gitu. Aum yang disebut Om itu. Om Swastiastu itu singkat dari A Ung Mang. Aum. Ya itu simbol Brahma, Wisnu, Iswara. Berarti salah nih ya ketika orang bilang leak gitu, bukan yang suatu hal melakukan, tapi sebenarnya itu adalah ilmu luhur yang menyakiti itu namanya aji ugig di Bali, bukan leak. Itu teluh. Ya, seperti itu. Seperti teluh santet. Oh, tapi kalau misalnya ada kabar perang leak itu apa? Itu ego masing-masing yang menguasai begitu. Kan sama dengan pesilat. Pesilat itu punya kemampuan, punya pendekar. Sparring. Ya, sparring. Orang sakit melihat leak itu karena dia terkejut saja, bukan ilmunya yang menyerang orang menjadi sakit. Terkejut melihat perubahan wujud, tiba-tiba menjadi anjing. Bisa kayak gitu ya? Pada zaman dulu perang malam itu bisa ada berubah menjadi kapal, unjuk kemampuan. Ya. Nah untuk sampai ke tahap itu berarti ada amalan-amalan dan sesuatu yang harus ada pelajaran-pelajaran yang harus dikuasai. Masih ada yang nerapkan nggak sekarang? Masih sampai sekarang. Pusatnya itu sebenarnya di Bali itu di daerah ini, di Sandur ini. Oh ini? Ini Kesiman nih. Di selatan, pusat leak di Bali itu di sana dulu. Bule malah belajar di sana. Oh gitu? Ya. Nah berarti kalau misalnya bule mempelajari leak, berarti leak itu tidak tertutup untuk hanya masyarakat Bali aja, tapi bahkan wisata mancanegara atau siapapun yang mau mempelajari itu bisa gitu. Asal dia menguasai aksara-aksara suci itu. Sabata Inama Siwaya Dasaksara itu. Oh, iya. Seperti Pak Ngurah tadi bilang kan, di Sanur tuh pusatnya leak lah. Dia bilang. Ada nggak sih daerah lain di Bali yang identik dengan spiritual gitu? Kalau sekarang sangat banyak sekali. Dulu Sanur sekitar tahun 70-an itu orang tidak ada yang berani mengaku dirinya punya kemampuan. Gitu. Pasti habis ya. Akan dicoba orang itu. Benar nggak ya? Bisa mati di tempat itu. Bisa kayak gitu? Dulu. Nah, kalau daerah-daerah yang sakral di Bali di mana aja? Yang sekarang masih daerah Karangasem. Oh, Karangasem ya. Kental sekali dengan aktivitas tantra Bhairawa itu. Oh gitu. Ya, sehingga aktivitas dan praktek leak di sana masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang ya. Kayak Pak Ngurah, kalau daerah Canggu itu kental gak sih spiritualnya dulu dan sekarang deh? Tapi di sana itu lebih banyak yang saya tahu itu masalah kekebalan. Oh, kekebalan. Ya, jadi masalah kanuragan di sana. Karena di sana itu dekat dengan daerah kerajaan. Jadi maksudnya kalau daerah
kerajaan, apakah itu semacam apa ya, ksatria dari itu, Ya. kayak kanuragan lebih gede? Ya, lebih dominan ya daripada penglihakan. Nah, kalau kita ngelihat Canggu Hmm. hari ini nih, Pak, kan identik dengan dunia malam, Ya. gelap gempita dan segala macam rame. Itu Ya. pendapat Bapak itu gimana, Pak? Itu meruntuhkan kesakralan daerahnya karena begitu ramainya daerah itu oleh bule-bule itu, daerah itu tidak menjadi sakral lagi karena mereka pada ngawur kan, tengah malam mereka teriak-teriak, sedangkan dunia gaib itu kan dunia yang sepi, yang tidak ada orang seliweran dan tidak ada kerap-kerip lampu, sehingga menjadi Bisa mengganggu ya jadi. hilang jadinya Oh, hilang. kesakralan tempatnya. Oh. Canggu lah seperti itu. Canggu udah jadi tempat Ya. kayak gitu, hilang sakralnya. Ya. Nah, kalau menurut Pak Ngurah pribadi ini apa nih harus dilakukan terhadap dari pariwisata dan spiritual tuh harus gimana sih di jalannya? Mestinya ditentukan tempat daerah pariwisata yang pas di mana. Jangan sembarangan. Sekarang kan setiap pantai Kosong dikit jadi. ya jadi sehingga daerah sakral pantai itu juga hilang. Oh. Bali kan hidup dari daerah seperti itu. Oh iya. Tradisi budaya dan kesakralan itu. Kalau itu hilang ya Bali kan menjadi miskin. Contohnya kemarin corona kemarin, masyarakat Bali ini kelimpungan karena pariwisata tidak ada. Pariwisata ada tuh karena kesakralan daerah itu. Sakral daerah itu berarti tradisi budaya dan kehidupan spiritualnya berjalan dengan baik. Ketika bule datang, ya masyarakat Bali tidak lagi menghiraukan ke mana sakral mana tidak sakral. Dibiarkan begitu saja, yang penting dia membayar. Banyak sawah sudah hilang di Bali. Padahal sebenarnya daerah agraris harusnya. Daerah agraris dan sangat terkenal sekali dengan subaknya kan. Iya betul. Nah, itu mestinya harus dipelihara, dan itu ada upacara tradisi Bali itu yang menarik bule untuk datang ke sini. Bukan tempat-tempat yang dibuatnya itu ya. Bukan diskotik dan lain sebagainya. Oh gitu. Sangat dibutuhkan sekali keseimbangan alam dan perilaku manusia itu di Bali. Perilaku masyarakat Bali itu agar mencintai alam sekitarnya. Jadi peran keseimbangan dalam pariwisata dan spiritual tuh sangat penting Sangat ya Pak, penting sekali agar semuanya bisa hidup bersama dan selaras. dan selaras. Yes. Oke Bli, ini kalau kita ngelihat balik lagi ke perilaku pariwisata yang kemarin deh, yang banyak bisa dibilang tidak menghargai tempat-tempat sakral segala macam. Itu sebagaimana penting sih Bli tempat-tempat sakral atau hal-hal spiritual yang kasat mata, bisa dibilang gitu gak sih? Betul. Di masyarakat Bali sendiri. Jadi kalau saya lihat seperti bilang tadi bahwa apa yang ada di Bali adalah oase bahwa mata air yang harus kita jaga, Mas. Karena apa tempat di Bali saya bilang tadi itu ini bukan menjadi warisan. This is a living museum. Jadi museum hidup ini yang kami masih istilahnya jaga, dalam artian setiap upacara tertentu di Bali, ada pura, ada apa itu kita memang sakralkan. Kita ada upacara tertentu, dan kalau ada kesalahan-kesalahan seperti bule-bule kemarin-kemarin itu kita buat upacara besar sekali desa tersebut dan memakan banyak biaya dan waktu bagi masyarakat. Itu kalau orang Bali istilahnya letah atau tabu ya. Itu upacaranya besar, Mas. Jadi dalam hal ini bukan hanya untuk orang Bali aja, bahwa yang kami ingin semaikan, kami ingin biaskan kepada semua orang adalah budaya Bali itu adalah budaya Nusantara yang memang harus kita berjaga memang untuk dunia. Contoh kecil misalnya, kita punya hari raya Nyepi. Iya. Bagaimana semua harus diam sehari hanya untuk mendengarkan bumi itu bernafas. Itu di dunia tuh nggak ada seperti itu, Mas. Nah, sisi lain seperti sebuah upacara di Bali, ada namanya Canang Sari. Mungkin orang banyak yang belum paham, Canang Sari itu ada sebuah dunia, Mas. Pagi-pagi itu kami membawa Canang Sari tersebut, diisi dupa, diisi percikan tirta atau ya, itu dunia bukan untuk Bali, ya biar dunia tuh harmonis dan terjaga dengan percikan tirta atau air suci yang kami dapatkan dari pendeta di sebuah gria. Itu kami tiap hari kami lakukan itu untuk keselamatan, keharmonisan keluarga kami sendiri, dan juga keharmonisan dunia sebagai simbolis bahwa Canang Sari adalah simbol dunia.
itu kami percikin dan kami berikan nafas sehingga kami baru memulai pekerjaan. Kami lakukan itu tiap hari, Mas. Tiap hari. Tiba-tiba ada orang yang seenaknya melakukan itu, mohon maaf, kami tersinggung. 90-an akhir, 2000-an awal saya bisa bilang Kute itu adalah magnet utama. Seksi banget. Habis itu dari Kute agak geser ke Seminyak. Biasanya Seminyak yang gue nggak pengen di Kute nih, gue pengen lebih agak lebih classy dikit ke Seminyak. Tapi ternyata sekarang ada pergeseran lagi dari Seminyak sekarang di Canggu. Dan bahkan sekarang kabarnya mau melebar lagi ke Perenenan katanya. Nah, bagaimana pendapat di Canggu terhadap Canggu deh sekarang nih? Ya kembali kalau saya lihat memang pariwisata yang berkembang itu biasanya daerah pesisir ya, pantai ya. Kenapa ke utara? Saya juga ngerti, ke utara terus sampai Canggu dan Pererenan seperti itu. Ketika Legian bergeser ke Peti Tengah dan langsung bergeser ke Canggu dan ke Pererenan itu saya lihat sudah ada fenomena-fenomena di mana bule-bule tersebut sudah ikut berjualan gitu loh. Kita datang dan nggak saling tanggung ya, can I help you? What can I do for you? Oh my God, saya di mana nih? I'm in Bali or in California. Ada kayak gitu. Ini udah terang-terangan. Itu saya nggak ngerti bagaimana pengawasannya seperti itu. Nah hal seperti ini kan bukan wilayah kami, Mas. Jadi paling enggak kami hanya melihat kembali tadi pariwisata untuk Bali. Jangan sebaliknya. Biar masyarakat Canggu, masyarakat dimanapun pariwisata berkembang, biar dia menikmati itu. Saya sendiri terus terang karena saya ketika udah pariwisata berkembang dan macet seperti itu, saya bilang seperti New York di gang sempit seperti itu, Manhattan di gang sempit itu apapun yang disebut pariwisata budaya itu masyarakat sana jangan sampai ikut terbuai sampai terjadi budayanya hilang budayanya hilang. Itu yang kami sangat khawatirkan. Mudah-mudahan sih tidak, karena dari pengamatan yang ada saya lihat memang kami punya sistem di Bali bagaimana menjaga harmonisasi baik pariwisata maupun budaya itu sendiri. Iya, saya melihat banyak sekali di Facebook atau di mana-mana itu ya villa-villa yang bagus di sana, bahkan Cristiano Ronaldo katanya di sana ikut membeli aset apa, dan apa itu yang namanya Donald Trump juga punya aset di sana dan sebagainya. Takut saya dengarnya, Mas. Takut ya? Ya, sepertinya, waduh, gimana ya, trauma itu yang terjadi, yang saya bilang Pasifik Selatan itu selalu menjadi kekhawatiran saya. Karena mirip ya secara island, sama-sama island, sama-sama kepulauan. Paradigmanya itu menjadi acuan yang sangat menakutkan. Itu yang membuat saya akhirnya membuat sesuatu terhadap apa yang ada di sini. Di globalisasi itu ada kata Bali di situ. Ya. Dimana kita harus menjaga keseimbangan ini gitu loh. Apa kabar Bang Denny? Aduh, baik. Ini apa kabar? Sebagai tokoh Canggu Ya, nih. enggak lah tokoh Canggu. Ya gimana nih kabar Canggu setelah pasca pandemi ini nih? Kalau pasca sih membaik ya. Banyak bisnis-bisnis yang besar yang kecil juga udah buka. Luigi's juga udah buka full time. Dengan banyaknya wisatawan yang datang nih ya ke daerah Canggu, itu bagaimana sih masyarakatnya? Apakah menyambut dengan positif atau negatif atau gimana? Positif dan negatif sih ya. Kayak mungkin kalau misalnya negatifnya tuh nggak yang gimana, tapi terkadang kita nggak mengharapkan yang trash tourist sih. Trash tourist. Ya, yang nggak respect sama kebudayaan setempat. Iya, kebudayaan setempat itu sih yang sangat-sangat disayangkan, dan makanya sekarang kayak tiap pura tuh bakalan diinstal ada CCTV. Oke. Jadi siapapun yang nakal pasti dapat ganjaran lah. Lebih diawasi ya? Lebih diawasi, biar ya, emang harus gitu sih. Ya aku bukan orang Bali, cuman kalau mau pipis kan nggak sembarangan gitu loh. Kayak lihat kanan kiri juga ada pura apa enggak gitu loh. Tapi kalau untuk di Canggu tuh enggak sih, ada sih beberapa, tapi kayak Senin malam tuh kan panas banget ya. Jadi kalau ada yang turis buka baju tuh ya, ini kan tempat makan ya, bukan pantai gitu loh. Jadi emang dari kitanya juga kayak, aduh tolong dong pakai baju. Dan banyak juga kalau misalkan yang kayak aku pernah di pantai, aku mau surfing, terus mereka kayak photoshoot atau apa, tapi pakai bikini tapi mau
backgroundnya pura, terus aku ya tegur aja. Berarti tempatnya sakral ya? Iya di Eco Beach itu kan iya. pura ya. Nah jadi dia kayak mau foto tapi backgroundnya ya kayak ya nggak enak dong gitu loh. Nah, kita juga harus ngajarin mereka sih. Tapi kalau emang mereka juga keras, ya berarti nanti kita laporinnya sama pihak berwajib aja. Biar tuh yang ngurus. Iya. Terus aku pengen tahu nih tentang Canggu Street Pole. Canggu Pole kan udah copot. Kan sempat copot. Nah, copot tanam itu kenapa sih? Jadi kayak ada simpang siur sama yang punya tanah, gitu loh. Jadi setelah kampung yang di sini sama yang di sini ngobrol, baru tahulah itu apa guna si pol itu tadi. Jadi makanya masuk nggak boleh, keluar yang boleh. Jadi kalau mau masuk tetap dari depan, dari Raya Canggu. Oh gitu. Ya jadi kalau naik motor boleh 2 arah. Mobil nggak bisa. Mobil nggak bisa. Biarpun malam itu tetap 1 arah. Kalau malam-malam ada pada depan nggak enak juga ya. Malam mabok dua-duanya kemana dong, nggak bisa lewat. Makanya dulu sering mobilnya kebalik. Di sawah itu ya? Iya. Are you okay? Yeah? What happened? How you can be there? Oh my God, eh? Bule gila ini. Oh my God. Crazy tourist in Bali in the morning. Ini sering terjadi kelihatan di ini sih, di sosial media. Iya. Jadi meme-meme gitu. Iya. Bule versus Bali. Iya. Padahal kan namanya Bali kan sama bule tuh ya harus ada kesinambungan lah. Iya. Saling menguntungkan Iya. harusnya. Jadi yang negatifnya bule versus Bali itu benar gak sih sebenarnya? Ya meme itu ada benernya sih. Ya kadang yang di sini juga harus ngasih tahu mereka. Ya pada dasarnya basic aja sih, kayak kalau naik motor ya kalau memang motornya knalpotnya kenceng ya jangan geber-geber. Jangan digeber-geber juga. Atau memang kayak ini contohnya ya? Nah, itu ini contohnya nih. Kayak gitu kan. Ya pas banget ya. Tuh. Ya nggak? Iya, Contohnya aja langsung lewat. Jadi kayak gitu. Sebenarnya kayak tadi ya, yang lewat itu. Iya. Sebenarnya kan dia bisa ya, nggak seberisik itu ya. Pakainya pelan-pelan. Gitu. Karena mereka nggak pandai pakai motor. Oh. Isu yang paling deket tuh itu aja sih. Itu aja ya. Yang trash turis yang nggak paham gitu loh. Ya sebenarnya kampungan aja. Yang nggak bisa dibuat negaranya dibuat di sini. Oh. Kayak naik motor nggak pakai baju atau makan di warung nggak pakai baju ya. Ya memang yang namanya panas ya mau gimana dong gitu loh. Tapi kan kalau emang kamu di pantai buka baju kan itu udah pada tempatnya menurut aku sih. Ya. Tapi nggak di restoran. Iya. Ya kalau abis surfing basah oke, Pak. Paham. Cuman kalau yang gimana kan kayak enggak sih. Enggak lah ya. Enggak lah gitu loh. Tetap harus ya. Tata krama harus tetap ya. Sopan sih. Iya. Namanya turisnya datang ke sini mungkin nggak tahu budaya gimana. Apakah itu adalah tanggung jawab guide-nya mungkin? Enggak bisa kita nge-guide semua orang sih. Sebenarnya sih ya budaya ignoran aja. Budaya ignoran ya, Pak. Ya, gitu aja mereka. Kayak gitu ya kalau aja ya. kita mau digitu, wah digeplak orang kalau aku ke Jakarta digituin. Ya gitu loh. Maksudnya ya kalau emang ada yang nggak mengerti nanya. Oh, lebih aware aja sih sebenarnya ya. Iya. Saling menghargai juga ya. Bener. Bang Denny, ini kan Canggu ini kan sangat dikenal sebagai apa ya, tempatnya surganya digital nomad lah. Oke, ya benar. Tanggapan Bang Denny gimana? Tapi ada plus dan minus ya. Oh, ada minusnya ada ya? Ada dong. Kalau mereka ngambil kerjaan di sini. Oh. Tapi aku lebih respect mungkin sama digital nomad yang mungkin dia ada kerjaan nih. Tapi ya kerjaannya dari luar. Tapi kalau dia berbagi sama anak yang di sini kan sustain ya. Ya. Misalkan dia kita bilang creative director gitu kan. Oh, aku butuh copywriter, cari dong yang lokal. Ya. Aku butuh fotografer, cari dong yang lokal. Biar saling bantu aja gitu. Saling support lah. Ya. Nah, tapi kalau orang masyarakat asli Canggunya sendiri, itu sebenarnya pekerjaannya apa sih rata-rata? Ada yang bertani, ada yang sekarang kan mereka ada yang punya usaha kayak guest house. Lebih punya, hospitality berarti ya?
latihan, nah, tapi mereka server-servernya. Jadi kayak mereka bisa jadi coach, bisa jadi surf guide. Jadi kalau mungkin teman-teman yang mau liburan, mau belajar surfing, kalau aku anjurin sama lokal lah. Sebenarnya apa sih menurut Bang Denny nih khasnya Canggu yang membedain Canggu ini sama tempat lain di daerah wisata lain di Bali ya? Iya. Contohnya. Mungkin karena dulu Canggu tuh booming gara-gara satu surfingnya dari Batu Bolong, terus kan si Deus tuh kalau aku bilang sih mereka pioneer si Canggu lah. Ibaratnya matok pertama gitu ya? Matok pertama dan mereka ngebesarin. Tahun sekali mereka kayak ada longboard kompetisi gitu. Oh gitu. Jadi tuh Canggu lebih dikenal kayak longboard, custom bike karena dulu mereka jual motor. Sekarang memang udah enggak? Masih, tapi kan nggak semeledak kayak yang zaman dulu. Beberapa tahun dulu kan custom lagi gila banget semuanya. Iya, Deus. Nah, jadi itu yang ngebuat. Jadi Canggu kayak vibe-nya di situ ya? Iya sih, mungkin kalau kita bilang sih itu, terus kalau aku bilang sih lebih gaya sama lebih muda sih. Orang-orangnya yang mungkin yang turis atau yang expatnya yang lebih muda lah ya. Muda. Yang tua di Sanur. Ya tua Sanur pasti. Sama seminyak dikit. Sama seminyak ya. Enggak. Kalau skena musiknya gimana nih kalau di Canggu nih? Pemetaan skena musiknya nih. Oke, kalau skena musik bagus banget. Ada Rico kan, Mojo Rido itu. Kalau dari Bali aku lagi suka Astera. Dia kayak apa ya? 1975. Oh, gitu. Ya, jadi kan kalau Bali tuh terkenal rockabilly sama punk rock kan. Dasarnya dulu itu soalnya kan ya. Iya. Dasarnya ya. Tapi kan seiringnya zaman berubah kan, musik dan semua kan nggak harus kita paksa dengerin Social Distortion. Jangar. Nah, Jangar bagus banget. Tapi kan Jangar udah gede kan. Yeah. Nah, yang Astera ini masih mereka muda. Lagi on the way. Ya. Kalau menurut aku patut diantisipasi tuh ya. Ya. Karena dia masih muda-muda banget dan gayanya tuh nggak standar anak skena Bali lah gitu, kayak Tatoan atau Dikis. Nah, mereka kayak lebih dogma, lebih pakai linen, ya dapetin warna baru lah dari Bali. Karena kan rockabilly aja atau punk rock aja. Karena kan indie juga besar di sini. Ada Dave Collet juga, Solen Kid. Wah, Solen Kid keren. Keren ya? Keren. Kayak nonton Benai Island. Siguros tapi nggak banyak orang. Siguros saya berdua ya? Iya. Terus kayak ngayun ya? Ngayun. Main gitarnya juga keren sih. Terdengar penuh. Ya. Bener ya? Setuju ya? Pas sih. Maksudnya kayak nggak perlu rame, cuman pas musiknya mereka. Mantap, suaranya keren. Oke, Bli. Kenapa kata keseimbangan ini sangat penting untuk Bali? Ya, apapun itu, keseimbangan adalah harmonisasi. Bahwa para leluhur Bali menciptakan semua yang ada upacara, ada apapun yang terkait dengan sesuatu yang bersifat dunia sang pencipta, itu semua berpaling kepada harmonisasi. Dan harmonisasi itulah keseimbangan itu sendiri. Bali adalah balanced life. Balanced life. Thank you, Lee. Ya. Menurut aku semuanya harus tetap berimbang. Itu dalam pariwisatanya, pekerjaannya juga untuk lokalnya. Ya ibarat kalau misalkan turis masuk dengan FOA nggak bayar pajak, nggak punya kitas, nggak punya PMA, kita kecolongan dong kerjaannya untuk dunia kreatif misalnya. Biar lebih sustain aja gitu loh. Tetap yang di sini tuh tetap ada lah. Jadi biar muter aja semuanya. Kalau muter semuanya, akhirnya semua senang, akhirnya keselarasan lagi ya. Bener. Kalau memang harus berimbang sih. Yin and yang, keseimbangan sangat penting berarti ya? Sangat penting, sangat penting. Bisa jadi, harum pariwisata Canggu dan banyak wilayah Bali lainnya adalah berkah. Bisa jadi ekonomi pariwisata dan segala komersialisasinya juga candu. Pembentuk kenangan, pembangkit memori. Bagi kelompok dekonstruktivisme, komersialisasi dapat dilihat sebagai upaya konservasi, pemeliharaan seni budaya, dan nilai.
Di mata kaum strukturalis, komersialisasi Bali adalah petaka pendangkalan makna juga pembantaian nilai lokal secara banal. Di mana kita berdiri, barangkali akan menentukan. Tapi, sebaik-baiknya keberpihakan adalah segala ikhtiar menjaga keseimbangan.